Siapa kita? Mantap sekali. Ucapan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kenyataan. Satu penentukan bicara. Jadi apa yang kita setiap kelipatan Dua. tapi kan TOTPPI 6. 7 8 9 TOTPPI Oke. TOTPPI Ya, masih 18. ya PPI. Ini juga terlalu salah ya. Nama saya Dr. Muhammad Faisal Rizal. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Saya Dr. Rosnawari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Saya sementara dalam proses mengikuti pembelajaran pelatihan TOT, pencegahan dan pengendalian infeksi bagi tenaga kesehatan di FKTP tahun 2024 di BBPK Makassar. Terkait program pencegahan infeksi bukan merupakan hal yang baru lagi bagi saya. Ini sudah kami dapatkan dari dulu pada saat apalagi kami sebagai pendamping kabupaten, dalam hal ini juga sebagai surveyor. Tapi dari hasil yang kami dapatkan memang selama ini masih ada beberapa yang ternyata sampai kita keliru. Kita keliru dalam mengaplikasikannya. Namun setelah melalui pelatihan TOT PPI ini ada banyak ilmu pengetahuan yang baru, banyak wawasan baru, dan terutama paling banyak saya rasakan adalah keterampilan baru, di mana sebelumnya terkait program pencegahan infeksi ini yang kami ketahui dan yang kami terapkan itu ternyata kami baru sadar bahwa apa yang kami ketahui selama ini adalah masih banyak yang keliru. Mungkin contoh yang paling simpel kemarin, hal-hal yang betul-betul kita lakukan sehari-hari terkait hand hygiene, nama ketahanan itu, pada saat dilakukan praktek, ternyata masih ada saja bagian di tangan kita ini yang betul-betul tidak terkena pada saat kita melakukan hand hygiene. Jadi saya bisa mengatakan ini pelatihan yang sangat luar biasa, pemahaman jadi jauh lebih mendalam dari apa yang telah kita dapatkan selama ini. Apalagi kita lihat sendiri yang memberikan sebagai narasumber pada pelatihan ini betul-betul orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pelajari punggung tangan, setelah pelajari telapak tangan ke sini tanpa menyentuh lagi. Ya. Sebagai peserta pelatihan TOT PPI, menurut saya pengajar, fasilitator, narasumber atau IDS Suara di BBPK Makassar sangat memberi kami motivasi, memberi kami inspirasi. Kita bisa lihat sendiri fasilitator yang ada di BBPK ini betul-betul sangat berpengalaman ya. Dari fasilitator itu betul-betul bisa menghidupkan suasana. Jadi selama kami melakukan pelatihan ini, mungkin dapat dibilang tidak pernah kami merasa bosan ya. Setiap metode pembelajaran, baik itu pada waktu materi ataupun pada saat simulasi, pembelajaran ini combine. Jadi sementara belajar tiba-tiba diselingi dengan games atau adanya brainstorming atau ada quiz. Jadi model pembelajaran tidak monoton. Itu kadang kami merasa itu waktu itu cepat berlalu. Sampaikan kita tetap memantau waktu. Kami sangat terbantu dengan kelengkapan yang tersedia, baik itu media alat bantu serta bahan medis habis pakai yang digunakan saat praktek,
penerapan cara cuci tangan ataupun penggunaan APD. Saya sempat heran, di perlengkapan itu di BMAP ada disiapkan sampo warna hitam. Saya sempat bertanya untuk apa sampo ini digunakan. Pada saat praktek saya berpikir mungkin sampo ini pengganti hand rub atau mungkin sampo ini digunakan jika ada bahan lain yang habis pada saat praktek. Tetapi ternyata sampo yang berwarna hitam ini Dipakai untuk melihat bagaimana tingkat keakuratan kita dalam melakukan hand hygiene. Dan terbukti saya pada saat melakukan simulasi ternyata masih ada saja bagian tangan yang tidak terkena sampo tersebut. Dalam hal ini yang kemarin yang jelas sekali saya lihat itu di bagian sini, bagian tangannya. Kita sudah merasa kita sudah melakukan dengan tepat, terukur, ternyata masih ada saja bagian yang betul-betul luput. Jadi kalau memang kita tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diperlihatkan metode seperti itu, ya mungkin saja selama ini kita juga tidak melakukan kegiatan hand hygiene itu tidak betul-betul maksimal dan menutupi segala apa yang kita lakukan. Masih ada yang kurang. Langkah itu harusnya ditambah lagi begini. Ya, jadi sebetulnya dia itu begini nih. Nih. Ya, nih. Iya. Pada pelatihan kali ini kan judulnya TOT PPI. Teman-teman yang bersama dengan kami pelatihan itu sangat luar biasa menurut saya. Karena kami datang dan kami berkumpul dengan latar belakang dan background yang berbeda-beda. Ada langsung dari tenaga fungsional di FKTP terkait, ada juga dari Dinas Kesehatan. Bahkan di teman-teman yang kami pelatihan ini bersama-sama, bahkan ada kepala dinas yang ikut bergabung bersama kami ikut pelatihan. Ya, ini yang sangat luar biasa menurut kami. Dan biarpun bagaimana apapun status dan jabatan di luar atau di tempat kerja masing-masing, di tempat pelatihan ini semua sama. di mana menurut saya teman-teman peserta pelatihan adalah orang-orang yang hebat, kemudian mereka mau bekerja sama, mau berkolaborasi, saling harga menghargai, dan terutama kekompakan dan kerjasama tim di antara kami sesama peserta pelatihan TOT PPI di BBPK Makassar ini yang sangat-sangat solid. Pada saat tes micro teaching itu saya pada saat itu terus terang campur aduk ya. Kenapa? Ini memang berbeda pada saat kita dinilai dengan tidak dinilai. Kalau terkait membawakan materi, terkait sharing ke audiens, itu alhamdulillah sudah sering kami lakukan di tempat kerja, baik itu memberikan penyampaian ke pihak FKTP atau ke lintas sektor, itu sudah sering kami lakukan. Tapi terkait micro teaching ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Kami meskipun seringkali membawakan materi, kemudian seringkali diskusi, ataupun seringkali berbagi atau sharing pengalaman, namun pada saat micro teaching ada sensasi tersendiri di mana saya pribadi juga merasa gemetar, tangan dingin, keluar keringat dingin, sehingga memang ini pengalaman yang baru bagi saya dan memberikan sensasi yang betul-betul unik. Tapi alhamdulillah ini sudah berlalu, dan terus terang tadi saya waktu pelaksanaan micro teaching, sebelum saya dapat giliran saya sempat 3 kali izin ke belakang ya. Karena mungkin ketegangan memuncak, jadinya perut jadi tidak nyaman ya. Jadi inilah salah satu hal yang memang betul-betul mendebarkan tetapi sangat tinggi faedahnya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah mengikuti micro teaching tersebut, kita jadi tahu bahwa oh inilah dasar-dasar atau patron yang harus kita ikuti pada saat kita melakukan sharing knowledge ke teman-teman yang lain. Terkait fasilitas yang ada di BBP Makassar ini, saya perlu apresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena
saya sudah cukup lama atau cukup sering mengikuti pelatihan di BPK ini. Dan yang kami dapatkan dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa progres perubahannya. Di mana fasilitas-fasilitas yang disediakan di BPK Makassar ini, ya bisa kita bilang bersamalah kalau kita melaksanakan pelatihan di hotel. Ya, semua sudah terjamin, pelayanannya juga sangat luar biasa. Kamar yang tersedia di BBPK Makassar ini sangat nyaman, di mana ruang pendinginnya sangat nyaman, tempat tidurnya sangat nyaman, kamar mandi juga airnya lancar, semua fasilitas yang ada di kamar itu sangat baik, sehingga dan terutama kebersihan kamar itu selalu terjaga, di mana kamar itu rutin dibersihkan dan lingkungan sekitar juga sangat-sangat bersih. Ruang belajar yang nyaman, kemudian tentunya yang pasti adalah ruang belajarnya aman, di mana kami sering menyimpan laptop, kami sering menyimpan HP, kemudian keluar ruangan, tetapi barang-barang yang kami simpan di ruangan itu tetap aman, dan itu yang paling utama. Kemudian fasilitas belajar mengajar juga lengkap di dalamnya, mulai dari TV yang sudah touchscreen, kemudian komputer, LCD, dan fasilitas lainnya yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar ini. Dan satu hal lagi terkait masalah akomodasi terkait konsumsi, mungkin bisa dibilang kami selama pelatihan ini mungkin kami lupa kapan kami pernah merasakan perut lapar. Ya, kita tahu sendiri, kita baru habis sarapan pagi, ikut materi, tidak lama disuruh snack pagi lagi, dan snack pagi tidak lama makan siang. Jadi memang istilahnya jeda makanan untuk diproses sampai habis di dalam perut itu tidak sempat, sudah terisi lagi kembali. Makan pagi tepat waktu, setelah makan pagi kami diberikan snack, kemudian makan siang dan malam juga tepat waktu dan diselingi dengan snack, sehingga kami merasa kami tidak pernah kekurangan kalau terkait konsumsi. Makan kita, selamat makan. Ini dia. Mungkin ada satu masukan untuk BPK Makassar dalam hal ini sebagai penyelenggara pelatihan. Lebih mengembangkan lagi sarana prasarana, mungkin gedungnya mungkin diperbanyak lagi supaya fasilitas terkait penyediaan akomodasi bagi peserta pelatihan ini bisa lebih banyak lagi. Kemudian sarana prasarana lain juga bisa lebih dilengkapi lagi, meskipun menurut saya sudah cukup baik. Pada saat pelatihan ini kan kita mengikuti pelatihan secara blended learning, di mana gabungan antara daring dengan luring, antara online dengan klasikal. Rata-rata yang kami dapatkan dan teman-teman yang sama-sama dikeluhkan itu adalah terkait persentase pembagian waktunya. Jadi sebenarnya sih intinya kami itu berharap mungkin bisa kembali ke waktu lampau dulu, full luring begitu, lebih banyak dalam sistem klasikal, ya. Kenapa? Karena kita sadari bersama penerimaan secara online itu berbeda dengan klasikal, ya. Jadi kayaknya lebih mengena gitu kalau klasikalnya diperbanyak.